Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membandingkan dua HP yang bisa kalian dapatkan bekasnya seharga 1 jutaan, yaitu Sony Xperia 5 yang merupakan 5 Jepang, dan Xiaomi Redmi Note 9 Pro atau penyedot debu yang merupakan HP resmi Indonesia. Di antara kedua HP ini, manakah yang lebih worth it untuk dibeli? Simak video berikut. Bayangin, kalian disuruh presentasi pakai laptop kalian, dan saat dicolok, ternyata malah muncul tulisan aktivate Windows. Malu gak tuh, ketahuan Windowsnya belum diaktifasi. Pengen beli Windows asli, tapi harganya mahal banget. Dari mana duitnya? Untung ada CDK Sales. Oh yeah, CDK Sales. Di CDK Sales, kalian bisa beli Windows 11 asli cuma seharga 24 USD atau sekitar 300 ribuan. Wah, murah banget! Jauh lebih murah dari 4 juta. Dengan harga semurah itu, kalian bisa mengaktifkan Windows 11 kalian dan watermark ganggunya auto hilang. Gunakan kode promo LORT saat beli untuk mendapatkan promo hingga 25%. Setelah pakai promo, harganya jadi semakin murah. Selain Windows, CDK Sales juga menawarkan Office dengan harga murah. Tunggu apa lagi? Beli Windows dan Office di CDK Sales sekarang juga. Oh yeah, CDK Sales. Sony Xperia 5 adalah mantan flagship dari Sony di tahun 2019 dan merupakan lanjutan dari seri HP kecil atau compactnya. Sayangnya, seri ini sudah tidak dilanjutkan lagi oleh Sony. Untuk spesifikasinya, HP ini memiliki spek standar flagship keluaran tahun 2019 dengan SoC Snapdragon 855. Sony Xperia 5 ini bisa didapatkan bekasnya sekitar 800.000 sampai 1,5 jutaan tergantung kondisinya. Kalau mau yang murah, cari yang emailnya ke blog. Xiaomi Redmi Note 9 Pro adalah vacuum cleaner HP kelas menengah dari Xiaomi di tahun 2020. HP ini merupakan penerus dari Redmi Note 8 Pro yang kalian bisa lihat video proses custom ROM-nya di channel saya. Untuk spesifikasinya, HP ini memiliki spek standar HP mid-range di zamannya. HP ini pakai SoC Snapdragon 720G. Redmi Note 9 Pro ini bisa didapatkan bekasnya sekitar 1 juta sampai 1,5 jutaan tergantung kondisi dan ukuran denotated WAM-nya. Untuk build quality, Sony Xperia 5 memiliki belakang kaca dan juga bodi aluminium. Sedangkan untuk Xiaomi Redmi Note 9 Pro, HP ini pakai belakang kaca juga, tapi bodinya plastik seperti BTS dan EXO. Untuk feeling saat dipegang, Xperia 5 ini lebih kerasa mahal. Ya, karena ini HP flagship yang dulunya lebih mahal. Tapi sebenarnya feelingnya Xperia 5 itu gak mahal-mahal banget, karena bodinya tuh agak kofong dan aluminiumnya itu pakai coating glossy. Selain itu, karena ukurannya kecil, Xperia 5 ini lebih enak dipakai untuk satu tangan. Ini alasan utama kenapa saya lebih suka HP yang ukurannya kecil. Saat pakai Redmi Note 9 Pro, saya sering merasa terlalu besar dan harus dipakai dua tangan, karena HP ini tuh besar kayak talenan. Jadi untuk build quality, singkatnya Xperia 5 lebih unggul dari Redmi Note 9 Pro. Selanjutnya, kita bandingkan layarnya. Sony Xperia 5 menggunakan layar OLED berukuran 6.1 inch dengan resolusi layar 1080p dan 60Hz. Dan Redmi Note 9 Pro menggunakan layar IPS berukuran 6.67 inch dengan resolusi 1080p 60Hz. Dari kualitas layar, jelas Xperia 5 lebih unggul karena sudah OLED dan juga menggunakan OLED kelas flagship. Sedangkan Redmi Note 9 Pro masih menggunakan IPS kelas menengah. Layar Redmi Note 9 Pro sebenarnya gak jelek, tapi kalau dibandingin sama Xperia 5 udah jelas masih bagus layarnya Xperia 5. Selain itu, layar Xperia 5 tidak ditutup tompel ataupun poni dan juga menggunakan aspek rasio 21:9 yang lebih panjang. Jadi buat scroll dan multitasking terasa lebih luas, walaupun HP-nya lebih kecil. Sedangkan Redmi Note 9 Pro memiliki layar tompel atau punch hole di layarnya. Ini tuh buat kamera depan, jadi auto sedikit terganggu dengan tompelnya. Tapi ukuran layar Redmi Note 9 Pro sedikit lebih besar karena memiliki diameter lebih besar dan aspek rasio lebih pendek. Jadi untuk layar Xperia 5 lebih unggul dari Redmi Note 9 Pro kecuali ukurannya. Selanjutnya kita bahas software yang dipakai kedua HP ini. Software ini tuh gak ada hubungannya sama Tupperware yang disukai emak-emak. Bahkan gak jarang lebih disukai daripada anak mereka sendiri. Sony Xperia 5 dirilis menggunakan Android 9 Pie dan dapat update sampai Android 11 seharusnya. Sayangnya unit saya ini versi 5 Jepang dari operator SoftBank dan mentok di Android 10. Xperia 5 ini menggunakan UI khas Sony yang aslinya cuma stok Android tapi ditambah dikit banget. Jadi feeling stok Androidnya itu masih kental banget. Buat yang suka stok Android seperti saya sih enak. Sayangnya ini juga bikin ROM bawaannya itu minim fitur dan ROM Sony ini walaupun mirip stok tapi cukup berat. Redmi Note 9 Pro dirilis menggunakan MIUI 12 berbasis Android 10 dan dapat update hingga MIUI 14 Android 12. MIUI ini terkenal berat dan juga ampas dan terlalu jauh dari stok.
Buat yang suka stok Android seperti saya, MIUI itu gak enak banget seperti neraka. Tapi untungnya Redmi Note 9 Pro ini bisa di custom ROM ke stok Android, dan bisa pakai Android terbaru yaitu Android 14. Kalian bisa lihat proses saya custom ROM Redmi Note 9 Pro ini di channel saya. Jadi untuk software saya bisa bilang Redmi Note 9 Pro itu lebih unggul. MIUI-nya emang ampas, tapi tinggal di custom ROM beres. Karena custom ROM Redmi Note 9 Pro itu tidak perlu gacha dan pungli, tapi perlu kesabaran nunggu UBL 2 minggu. Untuk performa seharusnya lebih unggul Sony Xperia 5. Dari skor Antutu juga lebih besar Sony Xperia 5 yang tembus 600.000, sedangkan Redmi Note 9 Pro cuma dapat 400.000. Secara spesifikasi, Snapdragon 855 itu memiliki 4 core Cortex A76, 4 buah core Cortex A55, dan GPU Adreno 630. Sedangkan Snapdragon 720G hanya memiliki 2 core Cortex A76, 6 buah core Cortex A55, dan GPU Adreno 618. Jumlah core besar di Snapdragon 855 jauh lebih banyak, dan juga GPU-nya 855 itu jauh banget lebih unggul dari Snapdragon 720G. Dan untuk aplikasinya, Snapdragon 855 sudah 7 nanometer, sedangkan Snapdragon 720G masih 8 nanometer, yang aslinya 10 nanometer. Namun sayangnya ciri khas Sony itu gampang throttling dan memiliki sistem pendingin yang kurang bagus. Jadinya performa Sony Xperia 5 ini nggak tahan lama dan rawan throttling saat HP-nya panas. Ketika throttling, performanya akan turun, bahkan turunnya bisa jadi sampai di bawahnya performa Snapdragon 720G. Tapi kalau Redmi Note 9 Pro, walaupun pakai SoC yang lebih rendah performanya, tapi ini tuh lebih stabil performanya. Saat dites thermal throttling-nya itu hijau terus, yang berarti stabil performanya tidak turun. Jadi untuk performanya, singkatnya kalau performa maksimal jelas Sony Xperia 5 lebih unggul, tapi Redmi Note 9 Pro performanya lebih stabil. Untuk kamera, Sony Xperia 5 memiliki 3 buah kamera 12MP, yaitu wide, ultra wide atau yang anak zaman sekarang sebut 0.5, dan telefoto 2 kali. Walaupun 12MP, tapi Sony Xperia 5 ini menggunakan sensor kelas flagship. Sedangkan Redmi Note 9 Pro menggunakan kamera 64MP wide, 5MP ultra wide, dan 2 kamera sampah gak guna makro dan depth. Untuk hasilnya, sayangnya Redmi Note 9 Pro saya kameranya tiba-tiba rusak. Tapi untungnya saat kameranya masih fungsi, saya sempat untuk ngetes kameranya. Berikut adalah perbandingan hasilnya. Menurut saya ini hasil fotonya kurang lebih mirip. Tapi untuk video, Sony Xperia 5 jauh lebih unggul karena memiliki OIS yang membuat video lebih stabil. Selain itu, mic-nya Redmi Note 9 Pro itu suaranya tuh jelek banget. Sayangnya, saat dipakai rekam video, HP-nya nggak boleh panas. Kalau panas dikit, auto patah-patah videonya dan bisa stop otomatis rekamnya. Walaupun begitu, untuk kamera bisa dibilang Sony Xperia 5 lebih unggul, terutama untuk video. Untuk ketersediaan, Sony Xperia 5 tidak pernah rilis resmi di Indonesia. Jadi unit yang dijual di Indonesia itu biasanya merupakan limbah Jepang dan unit non-resmi. Jadi gak ada service center resmi dan emailnya juga gak resmi, beresiko diblokir. Tapi untuk masalah email, unit Xperia 5 saya ini masih aman sampai sekarang sinyalnya. Selain itu, spare part HP Sony juga bisa dibilang cukup langka, karena HP-nya gak laku di Indonesia dan tukang servis yang bisa servis HP Sony juga gak banyak. Sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro, HP ini dirilis resmi di Indonesia dan emailnya sudah pasti aman, gak diblokir. Dan kalau servis, kalian bisa ke servis center resmi ataupun servis pinggir jalan. Karena rata-rata tukang servis sudah familiar dengan Xiaomi dan spare part-nya itu mudah didapatkan. Bahkan saya sendiri pernah berkali-kali servis HP Xiaomi dan prosesnya itu relatif mudah dan spare part-nya banyak dan murah. Jadi untuk bagian after sales jelas Redmi Note 9 Pro lebih unggul, no debat. Selanjutnya kita bahas baterai. Kedua HP ini baterainya tanam, tidak gampang diganti. Untuk Sony Xperia 5, HP ini memiliki kapasitas baterai 3000 mAh dan mendukung kecepatan charging 18 Watt. Baterainya ini bisa dibilang boros banget, apalagi kalau dipakai main game dan brightness rata kanan seperti HP Bapak. Untuk Redmi Note 9 Pro, HP ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dan mendukung kecepatan charging 33 Watt. Baterainya juga awet, jauh lebih awet dari Sony Xperia 5. Sekali ngecas, Redmi Note 9 Pro itu habisnya lama, bahkan dipakai main game pun HP ini masih awet baterainya. Kalaupun baterainya habis, dicasnya juga cepat karena sudah 33 Watt. Jadi untuk baterai sudah jelas lebih unggul Redmi Note 9 Pro, no debat, karena memiliki baterai yang lebih besar dan juga ngecasnya lebih cepat. Untuk perbedaan lainnya, Sony Xperia 5 tidak memiliki lubang handset, jadi kalian harus colok dak. Dan untuk Redmi Note 9 Pro ada lubang handsetnya.
Tapi untuk kualitas audionya itu biasa aja, gak ada apa-apanya sama HP LG yang pakai quad DAC. Selain itu, walaupun keduanya sama-sama sudah pakai USB Type-C, tapi USB-C di Xperia 5 sudah versi 3.1 dan bisa dicolok konverter USB-C to HDMI secara native. Sedangkan portnya Redmi Note 9 Pro masih USB 2.0 dan gak bisa colok HDMI langsung. Untuk penyakit masing-masing HP, Sony Xperia 5 memiliki penyakit dead touch atau touchscreen mati sebagian kalau pakai charger abal-abal. Dan juga fingerprintnya rawan goib alias rusak. Unit saya ini fingerprintnya sudah gak muncul di setting. Ngomongin soal fingerprint, kedua HP ini fingerprintnya sama ada di pinggir. Tapi Redmi Note 9 Pro disatuin sama tombol power, kalau di Xperia 5 itu dipisah. Sedangkan Redmi Note 9 Pro punya penyakit kamera kemasukan debu, makanya suka disebut penyedot debu. Dan juga mulai banyak kasus CPU bermasalah. Salah satu efek samping dari CPU ini adalah kameranya blank seperti unit saya ini, dan basebandnya 0 gak dapet sinyal. Dan untuk yang ditunggu-tunggu yaitu performa game, saya akan tes beberapa game di kedua HP ini. Untuk Genshin atau game kikir, Xperia 5 bisa pakai setting rata kanan cukup lancar saat HP-nya nggak panas. Tapi sayangnya kalau HP-nya mulai panas, itu bakal turun performanya dan jadi nge-lag. Jadi kalau mau stabil harus main di setting rata kiri atau tengah. Oh iya, karena HP ini internalnya sempit cuma 64GB, kalian harus hapus hampir semua aplikasi kalau mau main Genshin di HP ini. Untuk Redmi Note 9 Pro, saat dipakai Genshin rata kanan sudah terasa nge-lag dan patah-patah seperti saat Xperia 5 panas. Dan harus pakai setting rata kiri atau menengah kalau mau lancar dan nyaman dimainkan. Selanjutnya untuk game haram atau babaji, Xperia 5 ini masih bisa dapat setting smooth extreme. Dan saat awal-awal main beneran kerasa banget smooth extreme-nya lancar banget 60 fps. Tapi pas udah agak lama main dan HP-nya mulai panas, performanya mulai berkurang dari yang awalnya lock 60 fps, jadi turun ke antara 30-45 fps. Sayangnya di Redmi Note 9 Pro gak dapet setting smooth extreme, cuman mentok di setting smooth ultra. Performanya juga ini dapat sekitar 30-45 fps. Tapi ini stabil dari awal sampai akhir performanya walaupun HP-nya panas. Untuk MOBA analog 8-bit yang paling toksik, kedua HP ini sebenarnya bisa main ML dengan lancar. Tapi untuk Xperia 5 seratnya jangan sampai panas. Dan untuk Redmi Note 9 Pro, HP ini kata dua orang teman saya itu kalau main ML setting tinggi itu suka nge-lag. Jadi harus diturunin ke setting low kalau mau lancar, itu pun nggak selalu lancar katanya. Tentu saja game ini sangat tidak direkomendasikan dimainkan di kedua HP ini. Karena Xperia 5 ataupun Redmi Note 9 Pro tidak anti-banting, dan bakal rusak kalau kalian banting karena emosi akibat tim tolol. Dan terakhir untuk Minecraft game kotak-kotak, sayangnya kedua HP ini nggak kuat dipakai ledakin TNT Minecraft. Saat TNT meledak, kedua HP ini auto nge-lag brutal dan patah-patah gak bisa digerakin. Memang pada dasarnya nggak ada HP yang bisa lancar buat ngeledakin TNT Minecraft. Jadi untuk performa gaming sebenarnya lebih baik Sony Xperia 5. Tapi kalian harus pakai pendingin tambahan kalau mau stabil suhunya. Untuk Redmi Note 9 Pro performanya lebih rendah tapi juga lebih stabil. Untuk main game kalau kalian ingin performa maksimal tapi ribet dikit harus pasang pendingin dan powerbank karena baterainya boros, pilih Xperia 5. Tapi kalau kalian ingin bisa main game lama walaupun grafiknya seadanya tapi lebih stabil, pilih Redmi Note 9 Pro penyedot debu. Jadi, kesimpulannya, HP bekas mana yang lebih worth it dibeli di harga 1 jutaan? Kalau kalian lebih butuh pengalaman HP yang lebih baik dengan kualitas layar dan kamera yang lebih baik, dan juga kalian menginginkan HP yang lebih enak dipegang dan sudah mengerti resiko buat beli HP limbah, Xperia 5 lebih worth untuk dibeli. Tapi, kalau kalian orang biasa dan ingin HP yang cukup untuk kebutuhan gaming dan sosmed ringan, dan butuh HP yang baterainya cukup awet dan memiliki layar yang besar, penyedot debu Redmi Note 9 Pro merupakan pilihan yang lebih baik. Tapi sebenarnya kedua HP ini bukanlah HP yang paling worth dibeli untuk di harganya. Kalau kalian cari HP mantan flagship 1 jutaan, masih lebih worth it LG G8. Dan kalau kalian cari HP kelas menengah 1 jutaan, masih lebih worth it beli Poco X3 NFC. Kalau yang Pro rawan matot. Tapi kalau kalian cari HP buat foto depan kaca, di harga 1 jutaan paling mentok-mentok dapat iPhone 8 atau iPhone 7 Plus yang dipakai sama Dennis Ipong. 7 Plus kalau iri bilang. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.